Halo Sobat PMI, balik lagi di YouTube channel PMI Kota Semarang di segmen Bisik Bincang Asik. Nah, narasumber kita kali ini merupakan orang yang pastinya sangat spesial. Beliau adalah Ketua LSP Palang Merah Indonesia. Nah, beliau ini siapa sih? Ayo kita kenalan dengan Pak Gunawan Permadi. selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang Mbak Arin. Iya. Gimana nih Pak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat, dan tentu harus tetap semangat. Oke. Kesibukannya untuk akhir-akhir ini apa nih Pak? Kan seperti yang saya udah riset itu, kalau misal Pak Gunawan ini kalau nggak salah terjun ke dunia jurnalistik itu dari tahun 1992. Betul. Kita belum lahir ya Kak Gina. Oh iya, 10 tahun lagi. 10 tahun kemudian baru. Cucu saya berarti ini ya. Itu gimana Pak? Alasan kenapa Bapak memilih untuk masuk atau terjun ke dunia jurnalistik gitu? Ya awalnya dulu memang sejak kecil sih sebenarnya saya senang menulis. Waktu SD ya senang nulis-nulis cerpen atau apa cerita-cerita itulah ya, terus lalu berlanjut sampai dengan kuliah saya juga sering menulis, saya kirim ke koran-koran, ke majalah, dapat honor, nah, bisa buat jajan bakso, beli mie ayam, nah itu lalu berlanjut. Kemudian ketika mau lulus itu ditawari dari Suara Merdeka itu dulu koran ya, adik-adik mungkin belum lahir waktu itu, ditawari untuk menjadi wartawan ya. Kenapa ditawari menjadi wartawan? Karena waktu itu kan saya kuliah di bahasa Inggris, butuh wartawan yang kemampuan bahasa Inggrisnya lancar, karena kan sering harus liputan ke luar negeri, harus berbahasa Inggris aktif. Nah udah langsung ya ada beberapa liputan di di Manila, di Singapura, di markas besar PBB, ya senangnya ya gitu, jalan-jalan sambil nulis. Berarti Bapak emang dari dulu nih emang udah suka nulis, suka tentang dunia jurnalistik ya, Ya, Pak? terutama menulis surat cinta. Buat istrinya sekarang. Saya sering dapat pesanan dari teman-teman untuk menuliskan surat cinta, dari teman cowok ke teman cewek. Joki ya Pak, joki. Jangan joki negatif lah. Istilah sekarang ghostwriter. Iya. Berarti saya boleh request nih ya Pak, Oh, surat cinta. mahal nanti kalau sekarang. Pak, berarti emang udah tertarik banget ya Pak. Dan juga setelah yang kami riset, Bapak juga ada ambil S2 di UK ya Pak? Betul. Jurusan Master of Arts in Political Communication. Iya. Benar. Nah, kalau selama di UK itu Bapak pernah ada tahu tentang Red Cross nggak Pak? Oh ya, jadi pengalaman menarik waktu belajar di UK itu pertama-tama tentu organisasi internasional yang duluan menyapa ya, kalau saya sebut duluan menyapa, yaitu yang pertama Rotary Internasional, yang kedua adalah Red Cross atau Palang Merah, karena kita kan aktif di kegiatan sosial. Nah sehingga dari British Council, karena saya waktu itu kan dapat beasiswanya dari pemerintah Inggris, dari British Council, dihubungkanlah dengan dua organisasi itu supaya bisa sharing tentang Indonesia, tentang berbagai hal. Nah dari situlah saya mengenal kedua organisasi ini, Rotary sama Palang Merah. Nah kemudian ketika kembali ke Indonesia, lalu ada acara orientasi ke Palang Merahan yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia Jawa Tengah. Waktu itu ketuanya Pak Sasongko Tejo, senior saya di Suara Merdeka. Nah setelah itu berlanjut, jadi semakin tertarik dengan PMI ya, waktu itu karena saya juga sangat ingin tahu, lalu terus berlanjut sampai kemudian terlibat di PMI sampai sekarang, terutama di PMI Jawa Tengah, dan kemudian malah mendapat tugas di lembaga sertifikasi profesi. Berarti waktu di UK itu Bapak mungkin ada ketertarikan buat join yang di UK-nya di Red Cross? Bisa atau enggak Pak? Enggak sih, di sana ya kami sebatas hanya berkomunikasi dan terlibat dalam beberapa kegiatan yang sifatnya gathering,
sharing knowledge, diskusi semacam itulah ya. Karena kan kami mahasiswa, saya kan waktu itu mahasiswa full time sehingga tidak bisa dan mendapat beasiswa. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan di luar kampus itu harus dengan persetujuan dari British Council. Kan kita harus lulus tepat waktu, tugas-tugas juga harus selesai, tapi diperbolehkan kalau sebatas untuk berbagi pengalaman, berkontribusi. Misalnya ada acara penggalangan dana, nah saya membantu kayak magang begitulah, ya magang. Ya. Nah, sekarang kan juga Bapak itu menjabat sebagai Ketua LSP Palang Merah Indonesia ya Pak? Nah, itu alasannya mungkin Bapak join PMI karena adanya ketertarikan. Nah, dari tadi kita juga udah mention tentang LSP nih Pak, tapi mungkin teman-teman di sana ada yang belum tahu tentang apa itu LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi Palang Merah Indonesia ya, lengkapnya begitu LSP. Memang ceritanya agak panjang ini, tapi secara ringkas. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu teman-teman dari Palang Merah Indonesia Pusat, teman-teman dari Jakarta waktu itu berkunjung ke PMI Jateng, lalu kita berdiskusi tentang peningkatan kompetensi teman-teman PMI, mulai dari relawan, staf dan sebagainya. Waktu itu memang PMI Pusat sering bekerja sama, berkolaborasi dengan LSP dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang punya LSP kebencanaan. Karena PMI kan salah satu tugasnya kan bukan hanya donor darah tetapi juga kebencanaan. Nah, di sektor kebencanaan ini sertifikasi kompetensinya dulu kita ikut di LSP BNPB. Lalu kemudian terbentuklah pemikiran kenapa kita tidak mendirikan LSP sendiri, karena PMI punya sumber daya yang cukup banyak, lengkap, dari Sabang sampai Merauke juga ada. Nah, sehingga kemudian lalu gayung bersambut dari diskusi itu muncullah keinginan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi. Nah, karena saya dulu juga pernah membantu LSP Furnico. LSP Furnico itu di bidang furniture. Lalu senior-senior kita di PMI, Pak Sudirman Said, Pak Sarwa Pramana, Pak Imam Trianto waktu itu Ketua PMI Jateng, sepakat dan kemudian menugaskan saya untuk membantu pendirian LSP ini. Nah, akhirnya kita proses setahun persis itu, dari Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya kami mendapat lisensi dari BNSP, sehingga setelah itu juga langsung kita bergerak untuk melakukan uji kompetensi. Gitu. Tahun berapa Pak? Tahunnya berarti waktu itu ya sebelum pandemi ya, 2019, kemudian 2020 kita mendapat lisensi dengan rangkaian prosesnya itu kan panjang sekali ya untuk mendapat lisensi dari BNSP. Karena kami, LSP kami itu punya 47 skema, jadi cukup banyak dan cukup lengkap. Mungkin termasuk yang terlengkap atau terbanyak salah satu LSP dengan skema terbanyak di Indonesia itu ya LSP PMI. Wow. Iya. Kan rata-rata LSP itu mungkin ada yang 4 skema, ada yang 5, ada yang 7. Nah, kami 47 skema. 47 skema itu menurut aturan dari BNSP itu harus satu skema itu harus memiliki minimal 2 asesor. Nah, jadi minimal kami harus memiliki 94 asesor. Tapi kita ada sekitar 115 atau 120 asesor. Jadi sudah cukup lengkap. Ya, dengan tempat uji kompetensinya ya di seluruh Indonesia. Itu. Berarti Bapak juga turut ambil andil dalam pembentukan LSP PMI ini ya? Ya, bersama-sama dengan teman-teman kita membentuk LSP ini karena ini tugas dari Palang Merah. Di Palang Merah Indonesia ini kan hanya ada satu kata ketika kita mendapat tugas, yaitu siap laksanakan. Tidak ada yang lain. Gitu. Dalam proses pembentukan LSP ini sendiri, kira-kira Bapak ada mengalami kendala atau mungkin hal-hal lain? Tantangan, saya lebih suka menyebutnya sebagai tantangan ya, bukan kendala ya. Kalau kendala pastilah ya, tapi
kendala itu kita hadapi sebagai tantangan. Terutama waktu itu juga berbarengan dengan pandemi. Jadi dibatasi pertemuan-pertemuan secara offline. Sementara misalnya untuk uji asesor, untuk persiapan dengan calon-calon asesor itu tidak bisa dilakukan secara online. Ya, uji kompetensi ini kita belum punya pola kalau dilakukan secara online karena banyak yang memang harus secara offline tatap muka. Nah, pada waktu itu juga banyak zona merah. Tidak boleh menyelenggarakan di sini, kita sampai waktu itu pernah mencari berpindah-pindah tempat, mulai dari Semarang nggak bisa karena zona merah, ya kan. Kita sebagai lembaga PMI kan tentu juga harus mendukung kebijakan pemerintah. Kalau zona merah berarti kan kita tidak bisa menyelenggarakan pertemuan. Kita cari di Bandungan, Kabupaten Semarang, ternyata di sana juga zona merah. Cari lagi pindah Salatiga, ternyata Salatiga juga zona merah. Terus kemana lagi, akhirnya ketemu di Gunung Kidul, Gunung Kidul ya, di Jogja, Sleman yang arah ke Gunung Merapi itu. Nah, di sana zona hijau ya, zona hijau, semuanya berkas persyaratan dipenuhi. Nah, kita selenggarakan di sana. Jadi kayak ya peserta yang sekitar berapa orang itu 50-an atau 40-an itu ya diberangkatkan, berbondong-bondong berpindah-pindah tempat terus gitu. Sampai mendapat pesertanya ikut ya Pak berarti? Iya, karena kita sudah jadwalkan dan itu sudah harus dilakukan karena jadwal itu harus sudah ketat, tidak bisa mundur. Kalau kita mundur nanti yang lainnya ikut. Wah, repot sekali. Gitu. Pak Gunawan ini kan ketua LSP Palang Merah Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ceritanya gimana kok bisa Bapak dipilih atau terpilih menjadi ketua LSP Palang Merah Indonesia ini? Ya, karena tadi saya bilang karena ditugaskan oleh PMI, oleh Pak Yusuf Kalla dan Pak Sudirman Said, dan disetujui oleh PMI Jawa Tengah, karena saya kan pengurus PMI Jawa Tengah, ya sudah, kita tidak bisa bilang tidak. Pokoknya tugas dari PMI ya dan laksanakan. Tapi Bapak sendiri ngerasa enjoy nggak ngejalaninnya? Semua tantangan itu harus kita nikmati, ya. Apapun tugas, pekerjaan, kesulitan itu di mana-mana ada. Kita keluar ke jalan itu aja nanti sudah akan menghadapi kesulitan lalu lintas, apalagi lah inilah itu kan. Nah, tapi kan tidak ada pilihan lain bagi kita selain menikmati. Nah, di LSP pun juga sama, saya terapkan prinsip ya enjoy aja, kita nikmati. Kan juga banyak kesempatan untuk belajar. Jadi kita bisa semakin juga bisa meningkatkan kapasitas dan pengetahuan. Ya, dengan adanya mengurus LSP ini, kita jadi lebih paham bagaimana sih kompetensi harus dipertahankan, bagaimana sih peningkatan kompetensi menangani tantangan-tantangan tentang sumber daya manusia, kemudian juga masalah-masalah yang lain banyak sekali. Tapi yang terlebih asik lagi, ya kita banyak teman, banyak saudara. Tuh. Nah, LSP sendiri itu tadi merupakan lembaga sertifikasi profesi ya Pak? Nah, kira-kira gimana alurnya kita untuk mengikuti kegiatan tersebut? Nah, tadi kan notabene-nya juga ini adalah LSP Palang Merah Indonesia. Apakah yang boleh ikut itu cuma yang relawan PMI atau karyawannya PMI atau boleh dari orang luar? Wah, ini pertanyaan langsung berondong ya. Satu pertanyaan tiga topik. Nah, jadi LSP itu kalau istilahnya di dunia ini, di dunia kompetensi, LSP PMI itu ada LSP kategori P2. Artinya apa? Artinya LSP ini bisa melakukan uji kompetensi bagi organisasi induknya, dalam hal ini PMI ya, karena yang membentukkan PMI pusat ini kan, jadi LSP itu miliknya PMI. Nah, ini bisa melakukan uji kompetensi terhadap asesi atau teman-teman yang berada di lingkungan organisasi PMI, tapi karena statusnya P2 bisa pula melakukan uji kompetensi terhadap asesi atau para peserta dari luar PMI. Jadi siapapun boleh ikut.
Nah, untuk melakukan uji kompetensi ini LSP mempunyai atau membentuk tempat uji kompetensi untuk memudahkan para peserta. Karena ini LSP PMI, dan PMI itu cakupannya kan dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Kalau hanya di satu tempat nanti kasihan. Teman-teman dari Papua nanti kalau mau ujian harus ke Jakarta, kan ya jauh kan, perjalanannya aja sudah 7 jam. 7 jam itu kalau naik pesawat sudah bisa sampai ke London ya kan, dari Indonesia. Nah, dari Sabang juga demikian. Maka LSP PMI lalu membentuk tempat uji kompetensi di berbagai tempat. Saat ini ada sekitar 26 kalau nggak salah ya. Saya lupa persis jumlahnya, dan itu masih akan kita tambah karena idealnya di setiap provinsi harus ada tempat uji kompetensi. Supaya apa? Mendekatkan pada para peserta tadi. Termasuk di Semarang ini, PMI Kota Semarang ini juga memiliki menjadi tempat uji kompetensi TUK PMI Kota Semarang. Nah, sehingga para peserta yang dari Semarang dan sekitarnya, dari Demak, Grobogan, Salatiga misalnya, tidak perlu jauh-jauh, bisa melakukan uji kompetensi di TUK PMI Kota Semarang. Terus di Solo juga ada, di Malang, di Padang kemarin kita baru aja melaksanakan di Padang, di Makassar. Minggu ini akan ada uji kom juga di PMI Kota Malang, beberapa waktu lalu di PMI Surabaya, ya Kota Surabaya. Jadi semuanya bisa. Nah, bagaimana prosedurnya? Tentu TUK ini yang menjadi garda depan dari LSP untuk berkomunikasi dan menjaring para peserta. Kalau yang dari organisasi internal biasanya juga ditugaskan, ya, ditugaskan untuk mengikuti uji kompetensi. Ada SOP-nya, karena uji kompetensi itu kan harus memenuhi standar prosedur yang ditetapkan BNSP. Semuanya setelah dipenuhi, TUK-nya juga demikian. Oke, kita lihat sudah sesuai peralatan, kemudian berkas segala macam, barulah dilaksanakan uji kompetensi untuk para asesi. Oke, jadi tadi Pak Gunawan juga udah mention kalau ada TUK di Semarang. Mungkin untuk yang lebih paham tentang TUK Semarang, kita boleh undang Pak Jatmiko untuk datang ke sini. Ketemu di sini. Iya, ketemu di sini Pak Gun. Sehat Pak Gun? Ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya nih Pak Jatmiko, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bisa kumpul Pak Gun hari ini. Orang yang sulit ditemuin. Waduh. Saking sibuknya. Jarang ketemu ya Pak Frit? Jarang. Nah, kita langsung aja masuk ke TUK Semarang gitu. LSP Pusat tahun 2001, ya tahun 2001. Ya baru setahun lah, belum ada. Iya. Jadi TUK Semarang itu dulu tempat salah satu tempat uji kompetensi witness istilahnya, kalau di LSP itu. Jadi penyaksian disaksikan oleh BNSP, itu menjadi syarat untuk terbentuknya LSP. Jadi kalau nggak ada TUK Kota Semarang, LSP PMI nggak terbentuk. Gitu. Untuk pelatihan. Iya. Nah, kan dari tahun 2021 ya Pak, berarti itu udah berapa kali melakukan sertifikasi? Alhamdulillah baru sekali kemarin. Tapi karena tadi sampaikan Pak Gun kondisi, ya saat ini kita baru mulai lagi untuk menyampaikan kepada instansi, kepada masyarakat kalau di PMI Semarang itu ada tempat uji kompetensi. Ya, jadi kita punya 24 kalau tidak salah. 24 okupasi. Ya. Baik. Kalau nggak salah itu TUK-nya pertama kali diadakan November tahun 2022 ya Pak. Dan Pak Gunawan pembuka Pak Gunawan sendiri. Ya. Mungkin Kelihatannya begitu ya. Agak lupa Pak Gun. Oh ya, saya ingat. Di tempatnya di lantai 3. Lantai 4 ya, di UDD. Di UDD, ya betul. Dihadiri Pak Ketua PMI Kota Semarang juga.
Mungkin Pak Gunawan bisa memberikan kesan dan pesan terkait UTK yang kemarin dilaksanakan TUK. Kesannya tentu ya harus baik dong. Ya, tapi memang baik kok. Jadi TUK Kota Semarang itu karena setelah pandemi ya kita kan memang gak susah ya ketika pandemi, dan kemudian kita dorong TUK untuk melakukan uji kompetensi. Nah, TUK Kota Semarang alhamdulillah termasuk yang pionir untuk bergerak. Nah, sehingga ketika di PMI Kota Semarang ini sudah melakukan uji kompetensi, TUK yang lain di kota-kota lain kemudian ikut tergerak. Jadi boleh dibilanglah sebagai inisiator dan sebagai inspirator bagi TUK di kota-kota yang lain, di 26 tempat di kabupaten kota yang kita ada TUK. Kan tadi Pak Jatmiko menyinggung tentang SK yang udah keluar. Itu kapan nih Pak SK-nya itu? Kalau tepat di tahun 2021 itu? Iya. Namanya saya agak lupa ya nomornya ya, bulan 8 kalau tidak salah. Bulan 8 tahun 2021. Yeah. Itu untuk kita sah menjadi tempat uji kompetensi. Yeah. Karena membantu tugas-tugas dari pusat yang harus mendekatkan pada masyarakat tadi. Pak Gun bilang biar warga Kota Semarang atau instansi Semarang tidak terlalu jauh lah kalau melakukan pelatihan sesuai dengan kompetensinya itu. Ini juga Pak Jatmiko mention tentang okupasinya tadi ada 24 kalau tidak salah, iya. Okupasi sendiri itu apa sih Pak? Maksudnya okupasi tentang apa, kayak ngapain, kayak gitu-gitu? Ya, kegiatan yang tersertifikasi dari pertolongan pertama, ada tanggap darurat, ada pekerja pelayanan masyarakat, termasuk di pelayanan darah. Itu kan kompetensi yang ada di tempat kita, okupasinya gitu. Yeah. Saya kurang hafal banget, ada 24 sih yang kita layani untuk kegiatan pelatihan di tempat kita. Yeah. Jadi okupasinya ada 24 dan mungkin tahun ini akan melaksanakan lagi atau tahun kapan nih Pak? Ya, kalau melaksanakan kita kan nunggu ya. Artinya nunggu itu kita harus melakukan pendekatan kepada instansi, kepada masyarakat, memberitahu bahwa di tempat kita itu di PMI ada. Gitu. Jadi kita semacam promo kepada mereka-mereka kalau mau melakukan sertifikasi sesuai dengan kegiatan yang ada di Palang Merah di PMI Kota Semarang itu ada gitu loh. Jadi kita harus memberikan informasi kepada mereka dulu. Ya, bukan kita membuka, tapi kita melakukan pendekatan pada mereka untuk melakukan kegiatan di tempat kita. Berarti misalnya saya dan Arina misalnya Pak ingin mengambil sertifikasi itu bisa dilakuin di sini? Bisa sesuai yang ada tempat kita. Ya, kalau katakanlah untuk donor itu bagaimana dia kompetensi untuk pengambilan, itu kan ada bagaimana penyimpanan, bagaimana distribusinya, itu kan ada kompetensi sendiri itu mereka di sana. Tinggal ngambil aja mereka mau ngambil apa. Kalau donor darah mau ngambil bagian distribusi atau pengambilan darah, itu ada semuanya di situ. Wah, seru banget ya ini kayak gini kita ngobrol tentang LSP dan TUK Kota Semarang. Oke, terima kasih kepada Pak Jatmiko atas paparnya terkait TUK Kota Semarang. Nah, tapi sebelumnya kita mau minta kesan dan pesan buat sobat PMI tentang LSP atau mungkin TUK Semarang, mengajak instansi-instansi buat mengikuti LSP atau di TUK Kota Semarang. Saya atau Pak Jatmiko dulu? Pak Gun dulu. Pak Gun dulu. Saya dulu, oke ya. Baik, terima kasih.
tentu bagi masyarakat, bagi sahabat PMI dan semua pihak, jangan lupa kita punya tugas besar, yaitu Indonesia Emas ya, 2045. Nah, salah satu pilar dari Indonesia Emas itu adalah keahlian atau kompetensi. Maka LSP PMI ini punya tanggung jawab bersama-sama dengan yang lain supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia itu betul-betul kompeten dan teruji. Nah, maka marilah kita bersama-sama mempersiapkan Indonesia Emas ini dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP PMI. Jangan takut, jangan khawatir. Kita menyediakan segala sesuatunya, layanan, customer service dan informasi. Silakan lihat di Instagram PMI, Instagram LSP PMI, ada di situs PMI juga informasinya, atau datang langsung ke kantor LSP PMI di markas PMI Jateng di Jalan Arum Manis Sambiroto, Semarang. Nanti silakan lihat di Instagram kami kalau perlu informasi yang lebih lengkap, atau di PMI Kota Semarang, tempat markas TUK Kota Semarang. Mari kita wujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan kompeten. Ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Pak untuk PMI Pusat, PMI Provinsi yang telah menunjuk ke PMI Semarang sebagai tempat uji kompetensi, dan ini memang tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Pak Agung menyampaikan tugasnya harus siap, diberi tugas apapun kita harus siap, ya. Dan kita memang harus lebih mendekatkan Palang Merah kepada masyarakat dan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan misi-misi Palang Merah. Dan salah satunya kita diberi tanggung jawab untuk sertifikasi profesi. Ya, inilah yang saat ini harus kita kerjakan, mendekatkan diri kepada instansi dan masyarakat. Sekali lagi bahwa di tempat kita PMI Kota Semarang sudah ada tempat uji kompetensi yang memang dinaungi oleh BNSP Pusat. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Gunawan dan Pak Jatmiko atas kesan dan pesannya, dan atas penambahan wawasan kepada kami tentang LSP dan juga TUK di Kota Semarang ini. Oke, sekian dulu di segmen Bisik kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Jatmiko dan juga Pak Gunawan yang udah memberikan kita informasi terkait LSP dan juga TUK. Sampai ketemu di Bisik berikutnya. Bincang Asik. Salam kompeten.